Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang Allah perintahkan untuk menghadapi raja yang zalim, yaitu Fir'aun. Hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhab ila Fir'aun, pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun. Idhab, datangi, ajak kepada ajaran yang benar. Innahu tagha, Fir'aun itu sesungguhnya tagha, tajawaza al-hadda alal khaliq, sudah melampaui batas terhadap pencipta, wa alal khalqi, dan juga melampaui batas terhadap makhluk. Fakafaru billah, dia kufur kepada Allah, wa takabbaru ala bani Israil, dan dia angkuh, sombong, sewenang-wenang kepada bani Israil. Fastabadahum, Fir'aun itu menjadikan Bani Israel menjadi budak-budak. Jadi dieksploitasi, kerja paksa tanpa upah. Begitulah kekejaman Fir'aun kepada Bani Israel. Allah menyuruh untuk mendatangi Fir'aun yang melampaui batas, dan Allah pun berpesan untuk menyampaikan ajaran dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang baik. Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun, apa kata Allah? Faqula lahu qaulan laina, ucapkan hai Musa dan Harun kepada Firaun itu qaulan laina, ucapan yang lembut. Itu kepada Firaun yang sudah jelas-jelas melampaui batas. Enggak ada caci maki, enggak ada sumpah serapah. Itulah indahnya agama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah kepada Tuhanmu, kepada jalan Tuhanmu itu dengan hikmah. Begitulah dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek, apalagi sinis, apalagi vonis, apalagi mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Enggak, Islam itu harus mencerminkan agama yang indah. Faqula lahu qaulan laina, ucapkanlah wahai Musa, wahai Harun kepada Fir'aun. Fir'aun itu sudah melampaui batas. Pesan Allah, katakan kepadanya qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut. Masya Allah, begitu. Faqul hallaka ila an tazakka, katakan setelah engkau mendatanginya, hallaka ila an tazakka, hallaka ya Fir'aun sabilun ila an tusliha fatuwahida billah, apakah engkau akan membersihkan diri? Apakah engkau wahai Fir'aun ingin kepada jalan untuk memperbaiki, yaitu bertauhid, mengesahkan, menyembah Allah, la ilaha illallah. Wa ahdiyaka ila rabbika wa hal ad'uka ila ma'rifati rabbika bil burhan,
wa ahdiyaka ila rabbika, dan aku akan membimbing engkau wahai Fir'aun ila rabbika, kepada Tuhanmu Allah. Aku mengajak engkau ila ma'rifati rabbika, untuk mengetahui Tuhanmu, bil burhan, dengan bukti-bukti, fata'rifahu, sehingga engkau mengenalnya. Maka mengenal Allah itu kalau tidak dengan ilmu jadi salah. Maka Allah awali fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu fa'lam itu terambil dari kata ilmu. Ketahuilah itu terambil dari kata ilmu, alima. Berarti untuk mengenal Allah maka mesti dengan apa? Dengan ilmu. Fa innal khasyata la takunu illa bil ma'rifah. Karena mengenal Allah itu dengan baik, dengan benar, maka tumbuh rasa khasyah, rasa takut. Kalau orang mengenal Allah dengan benar, takut dia maksiat, takut dia berbuat dosa. Kalau dia mengenal Allah dengan benar, itu. Fa innal khasyata la takunu illa bil ma'rifah. Faman khasyallah ataminhu kulla khairin. Kalau orang sudah khasyah, ya, sudah takut kepada Allah, mengenal Allah dengan benar, lalu timbul rasa khasyah, yang ada apa? Ataminhu kulla khair. Kepengennya dia itu berbuat baik, ucapannya pengennya baik, nggak mau fitnah, nggak mau ghibah, nggak mau sumpah serapah, nggak mau caci maki. Kepengen tuh yang keluar qaulan hasana, qaulan laina, qaulan sahiha, qaulan sadida, qaulan ma'rufa. Ucapannya lembut, santun, benar, baik. Masya Allah. Hatinya itu baik, nggak ada ria, nggak ada takabur, nggak ada sum'ah, nggak ada ujub. Perbuatannya kepengen itu berbuat baik, nggak mau ngambil hak orang lain, nggak mau zalim orang lain, nggak mau mencuri, nggak mau membunuh. Kepengennya itu baik. Kalau dia sudah mengenal Allah dengan benar, timbul rasa khasyah, maka kepengenannya itu, hasratnya itu, keinginannya itu berbuat baik. Nah, begitu. Yang ada itu di hati, pikirannya itu baik. Yang ada itu positive thinking, yang ada itu husnuzan. Masya Allah. Indah kalau orang sudah mengenal Allah, timbul rasa khasyah, keinginannya hanya kepengen berbuat baik. Fa'arahul ayatal kubra. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Dengan apa Allah berikan mukjizatnya? Apa itu mukjizat? Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang datangnya dari Allah, itu namanya mukjizat. Kalau sihir itu datangnya dari syaitan. Mukjizat itu bersumber dari Allah untuk menguatkan kerasulan, begitu. Dan itu timbul sesuai dengan zamannya. Kaum Nabi Saleh alaihissalam itu kepengen mukjizat. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Saleh. Apa mukjizat Nabi Saleh? Apa mukjizatnya Nabi Saleh? Keluar dari batu besar, seekor onta. Seekor onta. Ada batu besar, keluar dari batu itu onta. Onta hidup, bernyawa. Itu mukjizatnya Nabi Saleh untuk memperkuat kerasulan.
karena kaumnya banyak yang mengingkari. Mukjizatnya Nabi Isa ada, bisa menyembuhkan orang yang sopak, lepra, bisa menyembuhkan orang yang buta. Tapi mukjizat itu bersumber dari Allah. Mukjizat Nabi Ibrahim apa? Tidak terbakar oleh api. Itu mukjizat. Mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membelah bulan. Ditunjuk bulan karena diminta oleh orang Quraisy Mekah. Ditunjuk bulan terbelah dua, di barat dan di timur. Itu bukan sihir, itu fakta. Itu 14 abad yang silam. Era teknologi zaman sains sekarang, NASA dengan pesawat antariksa meneliti bulan. Meneliti bulan. Diteliti oleh ilmuwan, bulan itu manusia sudah ada yang naik ke bulan. Sampai bulan. Itu diteliti, bulan itu ada guratan. Bekas apa? Terbelah dua, Masya Allah. Cuma nggak terlalu diekspos, khawatir nih. Kebenaran Nabi Muhammad SAW, kebenaran Al-Quran nggak diekspos. Oh, banyak mukjizat Nabi. Itu yang kita dengar. Para rasul mukjizatnya pun kita dengar dari Quran, dari hadis. Nah, ada mukjizat yang sampai saat ini kita melihatnya dengan kepala sampai saat ini, bahkan ila yaumil qiyamah. Apa itu? Al-Quran. Ini mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Masya Allah. Nah, mukjizatnya Nabi Musa menghadapi Fir'aun, saat itu terkenal zaman Fir'aun itu dengan sihir. Maka mukjizatnya pun sesuai dengan zamannya. Apa mukjizatnya? Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Fadhahaba Musa ila Fir'aun fa'arahu qalbal asa'iyah, yaitu tongkat yang berubah menjadi ular. Itu bukan sihir, benar-benar itu tongkat berubah menjadi ular. Penyihir-penyihir Firaun itu dikumpulkan untuk bertanding melawan Nabi Musa alaihissalam. Keluarlah ular-ular kecil dari penyihir-penyihir Firaun itu. Dilemparkan tongkat Nabi Musa, berubah menjadi ular besar, makan itu ular-ular kecil itu. Kalah Firaun. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.